Syekh Jangkung sering disebut sebagai penyebar agama Islam di Nusantara. Semasa hidupnya, sosoknya begitu populer di tengah warga Karesidenan Pati. Syekh Jangkung merupakan putra dari Sunan Muria. Dia dikenal warga sebagai ulama karismatik dan ahli tasawuf. Selama belajar agama Islam, ia berguru dengan Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Sebelum bernama Syekh Jangkung, dia terkenal dengan nama Saridin. Lantas apa yang dilakukan Syekh Jangkung selama hidupnya, terutama terkait penyebaran Islam di wilayah Pati dan sekitarnya? Asal-usul nama Syekh Jangkung. Nama asli Syekh Jangkung adalah Syarifuddin. Untuk memudahkan masyarakat Jawa mengucapkannya sesuai logat, nama Syarifuddin berubah menjadi Saridin. Gelar Syekh bagi Saridin sendiri merupakan pemberian dari negeri Andalusia. Adapun nama Syekh Jangkung merupakan pemberian gurunya, Sunan Kalijaga. Selama menjadi muridnya, Syekh Jangkung selalu dijangkung oleh Sunan Kalijaga. Makna kata dijangkung sendiri adalah dilindungi, diayomi, dipelihara, dididik, dan selalu dalam naungan. Syekh Jangkung dituduh lakukan pembunuhan. Setelah sekian lama berguru dengan Sunan Kalijaga, Syekh Jangkung diminta mensiarkan Islam pertama kali di sebuah desa bernama Desa Miono. Saat mensiarkan ajaran Islam, Syekh Jangkung sempat dituduh membunuh Branjung, lelaki kaya raya di desa itu. Saat ditanya hakim, Syekh Jangkung membantah tuduhan tersebut. Dia bercerita, semalam sebelumnya memang telah terjadi pembunuhan di kebun belakang rumah Branjung. Saat itu, Syekh Jangkung dan Branjung menjaga pohon durian untuk dibagi dua. Pada saat itu, terbesit niat licik Branjung untuk menakuti Syekh Jangkung. Dia menyamar sebagai harimau, karena mengira itu harimau sungguhan. Syekh Jangkung mengambil bambu runcing dan menusukkannya ke perut Branjung berulang kali hingga tewas. Syekh Jangkung dihukum mati. Atas tindakan ini, Syekh Jangkung dihukum mati di hutan Pati. Namun Syekh Jangkung ternyata masih hidup dan lari dari hutan untuk selanjutnya pergi ke Kudus. Di Kudus inilah ia bertemu dan berguru dengan Sunan Kudus. Setelah berguru dengan Sunan Kudus, Syekh Jangkung kembali menjalani masa pelarian dan akhirnya pulang ke Pati. Di rumahnya, Syekh Jangkung memelihara kerbau jantan yang cukup besar bernama Kebo Dungkulando. Kerbau ini dibawa kemana-mana dan menjadi terkenal di Pati. Karomah Syekh Jangkung. Selain dengan Sunan Kalijaga, Syekh Jangkung juga pernah menjadi salah satu santri Sunan Kudus. Pada suatu hari, Sunan Kudus menguji kesaktian Syekh Jangkung, yang saat itu dianggap paling pintar di perguruannya. Saat itu Sunan Kudus bertanya, apakah setiap air pasti ada ikannya? Saridin menjawab, ada, Kanjeng Sunan. Mendengar jawaban itu, Sunan Kudus memerintahkan seorang murid untuk memetik buah kelapa dari pohon di halaman. Buah itu kemudian dipecah, jawaban Saridin terbukti. Ternyata di air buah kelapa itu terdapat sejumlah ikan. Sunan Kudus tersenyum, namun satri lain menganggap Saridin lancang dan pamer kepintaran. Kisah Syekh Jangkung dan Sultan Agung. Semasa hidupnya, Syekh Jangkung melakukan pengembaraan kemana-mana, termasuk ke wilayah Kulon Progo. Di sana, terdapat sebuah makam yang diduga merupakan makam Syekh Jangkung. Tak hanya itu, Syekh Jangkung pernah bekerja sama dengan Raja Mataram, Sultan Agung untuk menumpas kejahatan dan menyebarkan agama Islam di masyarakat. Dalam hubungan keluarga sendiri, Syekh Jangkung merupakan kakak ipar dari Sultan Agung. Karena dia menikah dengan kakak dari sang Raja Mataram itu, Retno Jinoli.